Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Thayyib, banati al-fasl awal nastamir fi darsil fiqh fil fasli al-awwal fil bab salat gerhana. Kita sambung pelajaran fikih dalam kajian salat gerhana. Ya, sepatutnya fikih ini kita masuk dalam buku 2, tapi buku 1 pun penggal pertama tak habis lagi kita bahas. Ya, so kita kaji buku 1, kita habiskanlah. Oke, hari ini 2 salat gerhana dengan salat dalam kekhawatiran. Oke, yang pertama salat gerhana dulu. Gerhana tahu kan, gerhana bulan dengan gerhana matahari, ya. Zaman dulu jika ada gerhana bulan atau gerhana matahari, itu bagi orang-orang dahulu sebelum adanya Islam, maka mereka itu akan menyembah bulan atau matahari itu, ya. Bila gerhana matahari, matahari itu tak nampak kan, gelap, ya, tertutup oleh bulan, tak nampak. So orang-orang menyembah, ya, menyembah. Oh, ini mungkin Tuhan, ya. Oh, atau ada bencana, ya. Biasa matahari itu bersinar, so ini gelap. Oh, nampak bencana, so dia sembah-sembah, dia sujud-sujud dekat matahari itu. Nah, ya, tapi sejak turunnya Islam, ya, Nabi Muhammad mengajarkan bahwa itu adalah fenomena alam semula jadi, ya, peristiwa alam semula jadi. Bukan karena ada suatu hal, ada kekuatan gaib apa, ya, bukan. Itu memang sudah Allah atur, sudah ada masanya. Oke, so disunahkan sholat gerhana. Pada waktu terjadi gerhana matahari atau bulan, sunah muakkad mengerjakan sholat gerhana. Jadi hukumnya adalah sunah muakkad atau sunah yang dikuatkan, ya. Hari itu sempat kan ada gerhana sebelum masuk pondok itu, bulan-bulan disambir kok, ya. Waktu sholat gerhana matahari ialah mulai tampak gerhana itu sampai matahari kembali sebagaimana biasa atau sampai tenggelam, ya. Jadi mulai tampak gerhana matahari itu kan tak lama, ya. Masa dia hanya beberapa menit saja. So masa kita sebelum, kalau masa sekarang kita udah boleh tahu lah, ya, boleh tahu dekat media. Oh, tarikh ini pada pukul sekian akan ada gerhana. Nah, so kita bersiap-siap lah untuk melaksanakan sholat gerhana, ya. Waktu sholat gerhana bulan mulai dari terjadinya gerhana sampai terbit matahari, meskipun belum kembali biasa, sampai terbit matahari kalau gerhana bulan, ya. Cara mengerjakannya pertama boleh sendiri-sendiri, tapi lagi baik dikerjakan secara berjamaah. Pada rakaat pertama sudah ruku dan i'tidal, maka membaca Fatihah sekali lagi, kemudian ruku sekali lagi dan i'tidal sekali lagi. Jadi sholat gerhana ini dalam satu rakaat itu ada 2 surat Al-Fatihah, ya, membaca 2 surat Al-Fatihah dan 2 kali ruku dan i'tidal. Oke. Jadi lepas membaca Al-Fatihah yang pertama, lepas itu ruku, lepas itu bangkit, baca Al-Fatihah lagi dan ruku lagi, i'tidal lagi, baru sujud semacam biasa. Jadi kalau dijumlahkan dalam dua rakaat itu ada 4 Al-Fatihah, 4 ruku dan 4 i'tidal, ya. Sujudnya tetap 4 karena 2 kali. Bacaan Fatihah dan ayat dalam sholat gerhana bulan dinyaringkan, sedangkan dalam sholat gerhana matahari tidak dinyaringkan. Gerhana bulan yang malam itu dinyaringkan, gerhana matahari tidak. Oke. Sunah memanjang-manjangkan bacaan ayat suratnya, ya. Boleh 2 kali, maknanya Al-Fatihah 2 kali, lepas itu suratnya boleh 2 kali, boleh tidak. Sudah itu sunat pula imam dan khatib berkhutbah sebagaimana khutbah Jumat, ya. So ada 2 kali khutbah juga selepas sembahyang. Hanya isinya disesuaikan dengan suasana gerhana, ya. Mengatakan gerhana ini bukan karena ada kekuatan khusus, bukan karena ada kekuatan matahari atau kekuatan bulan, tapi karena memang kuasa Allah, ya, fenomena alam yang terjadi apabila macam ini, gitu, ya. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Oke. Dapat pula dianggap sebagai sah
Sholat gerhana itu jika kiranya dikerjakan dengan cara yang biasa seperti sholat sunnah yang lain, 2 rakaat 2 ruku, juga sah sekiranya dikerjakan secara perorangan di rumah saja. Ada pula madhab yang tidak memberatkan, boleh saja dengan 1 kali Al-Fatihah dalam setiap rakaat dan 1 kali ruku, 1 kali i'tidal. Ada yang mengatakan itu juga boleh gitu. Tenang. So, lepas tu bab 9, solat dalam kekhawatiran. Solat dalam kekhawatiran biasanya adalah solat dalam masa peperangan. Ya, sebagaimana yang pernah Rasulullah, kalau Rasulullah itu sedang berperang, macam mana solatnya? Ya. Dalam keadaan tidak aman atau dalam bahaya perang, cara solat itu boleh berubah dari biasa menurut keadaan, ya kan? Kalau orang sakit saja dia tidak boleh berdiri, maka dia boleh solat dengan duduk, ya. Kalau dia tidak boleh duduk, boleh dengan berbaring, ya kan? Kalau berbaring tak boleh juga, boleh dengan isyarat, ya kan? Begitu pula dalam keadaan perang. Dalam perang boleh sholat tidak semacam biasanya. Ya, sholat itu dinamakan sholat khauf. Khauf itu ketakutannya atau kekhawatiran. Jadi sholat dalam masa kekhawatiran. Ada 2 macam. Pertama, apabila musuh, ya, ini dalam peperangan. Apabila musuh ada daerah kiblat. Jadi kalau kiblat dekat sana, so kita di sini nak sembahyang, ya, menghadap sana. Nah, maka cara mengerjakannya adalah dibuat 2 saf. Pertama-tama dibuat 2 saf, ya. Imam saf pertama, lalu saf kedua. Oke. Nah, pertama imam berdiri takbir, makmum di belakangnya dijadikan 2 saf berdiri pula. Sudah selesai membaca apa-apa yang harus dibaca, maknanya membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek dalam Al-Qur'an, ya. Imam ruku dan makmum semuanya ruku. Semua ruku lah. Oke. 2 saf ini semua ruku. Imam bangkit dari ruku atau i'tidal, makmum semuanya turut bangkit. Lepas ruku bangkit i'tidal kedua-2 saf. Imam sujud, makmum di saf yang pertama turut sujud. Yang makmum jadi masa sujud, makmum yang sujud hanya yang saf pertama. Ya, saf pertama nih sujud. Saf kedua tetap berdiri. Dia berjaga-jaga seandainya musuh datang menyerang. Ya, dia berjaga, so dia tetap berdiri. Oke. Ini imam sujud, ya, dengan saf pertama sampai selesai, habis 2 sujud, lalu bangkit, kan? Bangkit rakaat kedua. Ya. Nah, makmum saf yang kedua sujud 2 kali sehingga bangkit. Makmum tadi kan dah siap rukuk dengan i'tidal bersama-sama, tapi belum sujud lagi. Nah, depa sujud dulu yang saf kedua nih, ya, yang saf kedua nih sujud dulu. Oke, sampai habis. Nah, baru bangkit. Ya, sampai bangkit. Ketika itu, nak masuk saf kedua ini, saf yang pertama mundur menjadi saf yang kedua, dan saf yang kedua menjadi saf yang pertama. Maju jadi saf yang pertama, ya. So bertukar tempat. Tukarnya macam mana ya? Mundur biasa saja, ya. Yang mundur tapi tidak boleh bersuara. Mundur, maju, awas. Tak boleh, ya. Biasa saja, santai, maju. Oke, lepas tu imam membaca apa yang harus dibaca, kemudian ruku, makmum 2 saf ruku, ya. Jadi masa membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek, ruku, i'tidal tuh 2 semuanya lah, ya. Tapi masa sujud, tadi kan dah bertukar, ya. Dah bertukar, imam sujud bersama saf yang pertama. Nah, tadi yang udah balik, ya. Yang saf yang tadinya di belakang udah jadi di depan tadi. Nah, sujudlah bersama imam. Nah, sujud bersama imam. Nah, sementara yang di saf kedua ini, yang menjadi saf kedua, itu menjaga, ya, takut ada musuh yang serang. Berjaga-jaga. Nah, so yang pertama ini sudah siap sampai sujud. Nah, sampai duduk tahiyat. Barulah makmum di saf yang kedua itu sujud 2 kali sampai tahiyat. Baru makmum yang saf kedua sujud sampai tahiyat, ya.
Imam menanti selesainya tahiyat seluruhnya, kemudian salam bersama-sama. Baru imam ini berpikir mengira-ngira, kira-kira semua udah siap belum? Ya, yang tadi soft kedua ini yang sedang sujud, ya, yang sujud belakangan, ya, yang sujud belakangan ini udah siap belum? Kalau kira-kira semua udah siap, baru imam bersalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, itu bersama-sama dua-dua soft itu. Oke. Sholat ini dikerjakan Rasulullah pada peperangan Asfan, ya, masa perang Asfan. Oke, jadi ingat ya, sudah ulang balik, kalau musuh ada di hadapan, ada di arah kiblat, ya. So ini dua, ya. Bermula dengan rakaat pertama, Al-Fatihah, surat pendek, ruku, i'tidal, ya, semua ini sudah. Udah. Lalu sujud hanya yang shaf pertama, sujud sampai habis, bangkit, ya, mau rakaat kedua. Mau rakaat kedua, yang inilah yang shaf yang kedua ini sujud. Oke, sujud sampai habis, sampai berdiri balik, ya, bertukar. Setukar, ya, Al-Fatihah lagi, surat pendek, lepas tuh ruku, i'tidal, bangkit. Nah, sujudlah shaf yang pertama hingga selesai, hingga tahiyat, ya. Baru shaf yang kedua ini sujud hingga tahiyat bersama-sama, imamnya menunggu sampai semua siap tahiyat. Baru salam bersama-sama. Oke, itu kalau di arah kiblat. Sekarang kalau apabila musuh bukan di arah kiblat atau musuh di sekeliling, misalkan, ya, di sekeliling atau musuh di belakang atau kemana, yaitu yang pertama tetap dibuat dua shaf, ya. Imam berdiri menghadap kiblat mengerjakan sholat satu rakaat bersama satu bagian daripada makmum, sedang makmum selebihnya menjaga menghadap ke arah musuh. Ya, misalkan imam sholat bersama 50 orang, bersama 50 orang dahulu, ya, yang 50 lainnya berjaga-jaga, ya. Nah, lepas itu setelah imam mendapat satu rakaat dan berdiri, makmum menyelesaikan sholatnya sendiri, tidak mengikuti imam. Sedang imam tetap berdiri menanti kelompok yang kedua, ya. So yang 50 orang pertama yang udah rakaat pertama dengan imam tadi menyelesaikan sholat sendiri sampai selesai, ya. Yang penting sudah berjamaah nih pada rakaat pertama, ya. Nah, lepas itu yang telah menyelesaikan sholatnya pergilah menghadap ke arah musuh, sedang kelompok yang belum mengerjakan sholat terus berdiri di belakang imam dan sholat bersama-sama satu rakaat. Jadi yang rakaat pertama tadi 50 orang pertama yang sudah siap sholat pergi berjaga. Nah, yang tadi sedang berjaga datang berdiri di belakang imam lalu sholat. Maknanya imam ini sholat rakaat kedua dan makmum ini sholat rakaat pertama. Oke, sholat macam biasa hingga imam ini hendak tahiyat kan. Nah, imam kan tahiyat, ya. Nah, so yang makmum tadi kan baru satu rakaat. Nah, depa buat dulu, depa siapkan dulu hingga rakaat yang kedua hingga sampai salam, ya. Nah, jadi imamnya itu menunggu, ya, lepas tahiyat imam itu menunggu, tidak salam dahulu hingga duduk. Nah, ketika makmum ini sudah menyelesaikan sholatnya, sudah sampai tahiyat, kira-kira semua sudah sampai tahiyat, imam ini mengira-ngira lah, berpikir, oh tampaknya sudah selesai, sudah siap semua. Nah, barulah salam bersama-sama macam itu. Jadi tiap-tiap kelompok, tiap-tiap kawanan itu, ya, setiap saf hanya dapat berjamaah satu rakaat saja, ya, karena bertukar, berjaga, untuk berjaga. Sholat yang demikian itu dikerjakan Rasulullah dalam peperangan Dzatur Riqa, ya. Nah, kenapa sholatnya 2 rakaat saja? Sebab sholat dalam peperangannya dikosor, ya, dikosor, tak payah banyak-banyak 4 rakaat, ya. Kecuali maghrib 3 rakaat tak boleh kosor, ya. Tapi apabila peperangan ini dahsyat, ya, sedang bertempur, sedang berperang, tembak menembak mana-mana,
ya, macam dekat Palestina misalkan, tembak terus ya, atau ada bom mana-mana, itu tak ada masa untuk sembahyang, itu boleh sembahyang dalam hal atau dalam keadaan macam manapun boleh, ya, entah sambil berlari, ya, entah sambil berlari, sambil menembak, tidak menghadap kiblat, itu boleh. Yang penting mengingat Allah dan yang membaca bacaan sholat, ya, dengan isyarat macam itu kalau keadaan tidak memungkinkan, ya. Oke, itu saja dulu untuk hari ini. Dipahami dan coba jawablah pertanyaan-pertanyaan itu, ya. Coba kamu jawab sendiri. Oh ini macam ini, oh ini macam ini, macam ini. Oke? Dijawab. Oke, ma'ana jafikul amrin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.